Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga takmir masjid yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini, pagi setengah siang ini, kita bisa bersama-sama berada di Masjid Rawdatul Falah, Baitul Falah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim itu merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau, di masa sekarang, ataupun di masa depan. Semuanya itu sudah ada panduan untuk bagaimana kita memahaminya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa dikatakan kana yakunu saufa yakunu. Artinya Al-Quran itu sendiri itu hadir di masa lampau, di masa sekarang, di masa depan. Jadi kalau melihat sesuatu melalui kacamata Al-Quran, kita akan menemukan jawaban-jawaban itu. Nah, kita mulai. Saya harus menggunakan bahasa sederhana. Kalau saya menggunakan bahasa kampus nanti nggak paham. Jadi saya harus menggunakan bahasa rakyat saja. Oke? Kita mulai dari pembahasan surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu surah yang ke berapa? Surah yang ke-19 atau ke-17? Yang ke-17 atau yang ke-6? Surah Al-Isra surah ke-17, ayat yang pertama. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kata kunci. Kata kunci yang harus menjadi perhatian bagi siapapun yang membacanya. Kata kunci itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Apa ungkapan makna dari Al-Masjidil Aqsa? Kalau secara harfiah, saya kasih contoh. Kalau orang Arab menyebut istilah baitun, itu artinya rumah, sebuah rumah. Tapi rumah yang mana? Tidak begitu jelas, tidak teridentifikasi. Tapi informasi globalnya adalah sebuah rumah. Tidak dikenal, tidak diketahui. Itu makna dari baitun. Tapi kalau disebut al-bait, al-bait artinya itu sebuah rumah yang sudah sangat dikenal dan sudah diketahui. Berarti sudah sangat populer. Itu kalau disebut al-bait. Nah, ini bedanya antara baitun dengan al-bait. Nah, kata kunci yang dipakai Al-Quranul Karim pada ayat pertama itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Ada al-nya, ada huruf alif,
ada huruf lam, al. Oh, berarti masjid ini, Masjid Al-Aqsa ini berarti sudah sangat diketahui dan sudah sangat dikenal, bukan oleh satu generasi, tapi dari satu generasi ke generasi sebelumnya sudah diketahui. Jadi intinya, ini kawasan Masjid Al-Aqsa sudah dikenal sejak sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melintas batas generasi. Sedangkan istilah Al-Aqsa itu sendiri arti harfiahnya sangat jauh. Jadi masjid ini sangat jauh letaknya. Nah, di mana itu? Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah Baitul Maqdis. Itulah sebabnya tempat atau lokasinya sangat disucikan. Nah, Baitul Maqdis itu istilah Islam. Sedangkan istilah sononya itu disebut dengan istilah Bait Hamikdash. Nah, mirip kan? Baitul Maqdis bahasa Arab, bahasa Ibraninya itu Bait Hamikdash. Nah, supaya gampang, memang ada ya kesamaan-kesamaannya. Iya, Baitul Maqdis, Bait Hamikdash. Ibrahim, Abraham. Sosoknya beda atau sama? Sama. Jibril, Jabrail, Gabriel. Sama atau beda? Sama. Mikail dalam Quran, Mikhael dalam kitab agama sebelumnya, Michael dalam bahasa Inggris, Michel dalam bahasa Perancis. Jadi maksudnya sama. Nah, ini kan agak lebih paham kalau ini ada Jawa nggak? Ada Madura nggak? Nah, ini kalau pintu orang Jawa mengatakan lawang. Ya, orang Madura nggak bisa ngomong lawang, labeng. Betul kan? Ya. Orang Jawa, ibu-ibu biasanya masak bumbu yang paling penting itu apa? Bawang. Ya, orang Jawa mengatakan bawang. Orang Madura nggak bisa ngomong bawang, bebeng. Betul nggak? Jadi bawang bebeng, lawang labeng itu bendanya satu, sama. Sama seperti Ibrahim, Ibrahim, Abraham, orangnya satu. Jibril, Jabrail, Gabriel, malaikatnya yaitu, bukan yang lain. Mikail, Mikhael, malaikatnya yaitu. Musa, Moshe, ya nabinya yaitu. Muhammad, Mehmet, orangnya yaitu. Orang Indonesia mengatakan Muhammad, orang Turki mengatakan Mehmet. Itu orangnya satu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, nama lain dari Al-Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis, atau bahasa sononya Bait Hamikdash. Dikenal juga dengan sebutan Heikal. Heikal siapa? Sulaiman. Nah, Heikal Sulaiman. Heikal itu sama dengan masjid. Kenapa ya kok disandarkan dengan nama Sulaiman? Ada yang tahu? Mesti kalau sudah pernah kuliah mesti tahu. Nah, kenapa namanya kok disandarkan dengan Sulaiman? Kok bukan disebut Heikal Ibrahim, Heikal Yusuf, tapi kenapa disebut Heikal Sulaiman? Alasannya sederhana, karena yang mendirikan Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Sulaiman. Kita menyebutnya Heikal Sulaiman. Bahasa kita, bahasa Arabnya juga Sulaiman. Bahasa Inggrisnya bukan Sulaiman, Solomon. Solomon. Jadi disebut Heikal Sulaiman karena yang mendirikan itu Nabi Sulaiman atau Malik Sulaiman, Raja Sulaiman. Pertanyaannya, hayo, apa nama Sulaiman itu maknanya? Ada yang tahu? Apa makna dari nama Sulaiman? Di sini ada yang namanya Pak Sulaiman? Tidak ada. Pertanyaannya begini, apa mungkin sebuah nama itu tanpa makna?
Dalam Al-Quran itu, nama itu pasti punya makna. Nabi Sulaiman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitullah yang disebut Al-Masjidil Aqsa. Sementara Masjidil Aqsa, Baitullah yang dibangun Nabi Sulaiman itu terletak di satu kota. Kota itu diberi nama oleh Nabi Sulaiman dengan nama kota apa? Masjidil Aqsa itu terletak di satu kota. Kota itu disebut dengan nama Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih seorang nabi yang mendirikan Baitullah di situ? Nabinya bernama Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman diperintahkan untuk memberi nama kota itu dengan nama kota Yerusalem. Apa makna Sulaiman? Apa makna Yerusalem? Nah, Sulaiman, Salomon dari kata yang sama. Salem. Salem maknanya sama dengan salam dalam bahasa Arab. Berarti Nabi Sulaiman itu artinya apa? Nabi perdamaian atau raja damai. Jadi Raja Sulaiman itu artinya raja damai. Kota yang didirikan disebut Yerusalem dari dua kata. Yeru itu artinya rumah, Salem sama dengan salam bahasa Arab. Berarti Yerusalem artinya rumah damai. Apakah ini kebetulan? Enggak, ini bukan kebetulan. Ini grand design. Tahu grand design? Rancangan dari awal. Rancangan dari pusat. Pusatnya di mana? Di sono. Jadi nama Sulaiman itu berarti Raja Sulaiman sama dengan Raja Damai. Kota Yerusalem berarti kota atau wilayah perdamaian. Itu maknanya. Apakah ini sama dengan kawasan Mekah? Jawabannya iya. Dan dikaitkan dengan Al-Masjidil Haram. Makkah dikaitkan dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram ataupun Makkah, kota tempat Masjidil Haram itu berada. Di dalam Al-Quran disapa dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Arti harfiah wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Semua para ulama generasi terdahulu sampai yang sekarang tidak ada beda pendapat. Satu suaranya bahwa negeri yang aman itu yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaannya sederhana. Kalau para ulama memahami Al-Quran, ada potensi berbeda pendapat enggak? Ada potensi, ada ikhtilaf dalam memahami ayat enggak? Ada. Contoh sederhana, kalau wudu, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Tapi yang diusap kepala itu seluruhnya atau sebagian? Para ulama beda pendapat. Kalau madhab Maliki, waktu saya di Maroko itu semua madhabnya Maliki. Madhab Maliki itu memahami wamsahu biru'usikum, semua kepala ini diusap, mulai di depan sampai belakang. Tapi madhab Syafi'i cukup hanya sebagian. Hanya sebagian saja. Jadi mana yang betul? Dua-duanya betul. Karena teks istilah yang dituju itu dipahami bisa beragam. Jadi nggak bisa disalahkan satu dengan yang lain. Mau yang di seluruhnya boleh, mau sebagian boleh. Itu bicara soal wudu. Jadi memang ada potensi untuk berbeda.
Tapi itu konteksnya apa? Syariat. Kalau syariat bisa berbeda memahaminya. Bahkan syariat para nabi juga berbeda. Syariat Taurat beda dengan syariat Quran, beda dengan syariat Injil. Memahami syariat Quran saja para ulama bisa beda pendapat kalau syariat. Tapi kalau akidah mesti sama. Kalau akidah sama. Bicara mengenai Masjidil Haram, itu tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara mengenai Masjidil Aqsa, tempat mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama tidak ada beda pendapat, karena ini kaitannya dengan akidah. Akidah itu hanya dua: asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya dua. Kalau sudah itu, para ulama nggak ada beda pendapat. Makanya berkaitan dengan wahadal baladil amin, maka semua ulama satu pendapat, karena kaitannya dengan akidah. Nah, jadi kalau Masjidil Haram itu negeri yang aman, Masjidil Aqsa wilayah damai. Sama atau beda maknanya? Sama. Loh, kita kan pasti bertanya, dua tempat suci ini ada Baitullah, sama-sama disebut negeri yang aman, sama-sama disebut sebagai wilayah damai. Ini apa maksudnya? Nah, saya kasih bocoran. Ini saya belum bicara mengenai hal yang terjadi sekarang ya. Saya bicara dari sisi Quran dulu. Al-Aqsa, Yerusalem ataupun Makkah itu sebetulnya KW-nya dari yang ori. Tahu maksudnya KW-nya dari yang ori? Berarti yang ori yang mana? Al-Aqsa itu KW, Makkah itu KW. Kalau begitu orinya di mana? Di sono. Di sini hanya KW-nya. Sebelum masuk ke yang ori, kita harus tahu dulu situasi keadaan yang KW itu. Kenapa? Di kawasan yang ori itu juga disebut dengan nama yang persis sama. Dan itu bagi mereka yang soleh diberikan anugerah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama surga yang disebut Darussalam. Dalam surah Al-An'am ayat 127, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka orang-orang yang salih itu mendapatkan anugerah di sisi Tuhannya, jannah, surga yang disebut Darussalam. Apa makna Darussalam? Dari kata dar artinya rumah, salam artinya damai. Jadi di sono ada yang disebut rumah damai. Di sini ada yang disebut Yerusalem, rumah damai. Jadi yang di sono dengan yang di sini harus nyambung. Yang KW harus mirip seperti yang ori. Namanya saja KW. KW itu nggak asli, tetapi mirip seperti yang ori. Di sono itu ungkapan yang muncul, pernyataan yang muncul hanya salam, salam, alhamdulillah, tidak ada yang lain. Maka yang di sini, mau yang di Makkah maupun yang ada di Yerusalem, semuanya melaksanakan syariat meskipun syariatnya beda. Syariat Islam hajinya ke Makkah, syariat Yahudi hajinya ke Yerusalem. Makanya mereka menyebutnya Hogi Berushalayim. Hogi Berushalayim itu artinya berhaji ke kota Yerusalem. Jadi orang Yahudi itu ada hajinya. Kiblatnya di mana? Al-Aqsa. Orang Islam kiblatnya berapa? Dua. Yang dulu di Yerusalem, kemudian dipindah ke Makkah. Yang di Al-Aqsa itu bukan salah, itu benar.
cuma sudah tidak berlaku. Bagi Yahudi masih tetap berlaku. Bagi Muslim sudah tidak berlaku. Berlakunya sekarang di mana? Di Mekah. Jadi sama-sama benar, cuma yang satu tidak berlaku. Nah, dari sinilah kita bisa paham. Oh, ternyata dua tempat lokasi Baitullah itu adalah wilayah sakral. KW-nya dari yang ori. Di sono hanya kata-kata salam dan alhamdulillah. Bagi yang berhaji, mau dia Yahudi, mau dia Muslim, ada satu perintah. Tapi saya berikan yang versi Islam dulu. Versi Islam itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah. Mereka yang di sono waktu melaksanakan haji ataupun umrah, apa yang dilarang? Kita lihat ya, dari surah Al-Baqarah ayat 198. Ini karena semua para hafiz, makanya nggak ada yang bawa Quran. Karena sudah hafal di luar kepala. Saking hafalnya nggak perlu bawa Quran. Ya, coba lihat di ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ya sudah ditetapkan pada bulan-bulan tertentu. Jadi haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumkan, sudah ditentukan. Faman farada fihinna, barang siapa yang melakukan kewajiban haji, dilarang apa? Dilarang apa? Fala rafatha. Kalau ayat Qur'annya jelas. Faman farada fihinnal hajj, dilarang apa? Fala rafatha. Dilarang bagi mereka untuk berkata-kata jorok, berkata-kata kotor. Wala fusuqa, dan berbuat atau bertindak maksiat. Jadi perkataan dijaga, tindakan juga harus dijaga. Kemudian wala jidal fil hajj. Jadi wala jidala fil hajj, dilarang bagi mereka untuk bertengkar pada masa pelaksanaan haji. Pertanyaannya, apakah cukup ini? Tidak. Di ayat yang lain dilarang membunuh. Dilarang membunuh binatang sekalipun. Jangankan manusia, membunuh binatang saja tidak boleh. Kemudian mencabut tanaman di sono, di Mekah itu, boleh tidak? Dalam Quran, nggak boleh. Pertanyaannya sederhana. Kalau misalnya mengambil sesuatu dari sana dibawa ke sini, boleh tidak? Juga nggak boleh. Cuma kalau nggak paham, ngambil batu kerikil dari Mekah dibawa ke sini, ditanya untuk apa? Oleh-oleh, buat bapak, buat kenang-kenangan. Itu nggak boleh, nggak boleh. Karena apa? Apa yang ada di sana nggak boleh diambil. Masalahnya begini, loh kenapa sih masalah begituan saja kok nggak boleh? Apa tujuannya? Itu tujuannya sederhana. Nggak boleh berkata kotor, jorok, bertindak maksiat dan segala macam itu. Itu cara Allah mendidik kita supaya bisa merasakan suasana yang di sono. Karena yang di sono itu nggak ada begituan. Maka yang di sini Makkah itu, maka mereka harus bisa merasa kehadiran surga di situ. Itu tujuannya. Jadi kalau kita yang sudah pernah haji atau umroh, ya, pulang ke sini, justru hanya sekedar menyandang gelar Pak Haji dan Bu Hajah, yang di sono dilarang marah-marahan, malah di sini optimal marah-marahannya, berarti hajinya dan umrohnya gagal. Tidak bisa menghadirkan suasana surga. Jadi agama kita itu penuh makna, bukan sekedar dilarang begini, dilarang begitu. Itu ada tujuan. Sekarang sambil contoh, ketika kita haji atau umrah, laki atau perempuan, sholat enggak di makom Ibrahim, dekat makom Ibrahim? Sholat kan?
Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah bagi kalian untuk sholat di kawasan yang disebut jejak telapak kaki Ibrahim, maqam Ibrahim. Itu jejak telapak kaki. Kalau kita lihat ada bendanya itu yang dikurung kayak kurungan itu, kaca, dilapisi kaca, itu ada jejak telapak kaki Ibrahim. Kenapa kita disuruh sholat di situ? Apa tujuannya? Apakah setelah itu selesai? Enggak. Nanti kalau sudah pulang, bukan sekedar pernah mengalami sholat di dekat jejak telapak kaki Ibrahim, selanjutnya adalah ikuti jejak kehidupan Ibrahim. Itu tujuannya. Pertanyaannya, kalau sudah sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, sudahkah kita mengikuti jejak kehidupan Ibrahim? Ini agama, bukan mainan. Percuma kita haji berkali-kali, sholat di belakang makam Ibrahim, dekat jejak telapak kaki Ibrahim, tapi ketika pulang justru korupsi masih jalan, ngerasani orang masih berlaku, tidak peduli dengan tetangga. Itu percuma kita. Karena Ibrahim wataknya, siapapun yang datang, dia terima dengan tangan terbuka. Bahkan diberikan suguhan terbaik yang dia punya. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti sudah mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Kalau belum, hanya sekedar simbol sholat saja, nggak selesai. Nah, ini agama. Jadi agama itu sederhana. Yang di sono tuh kayak begitu, yang di sini itu harus sama. Nanti setelah keluar dari kawasan suasana surga, baik Makkah maupun Yerusalem, keluar dari wilayah itu bisa menghadirkan suasana surgawi di sini. Pulang ke Surabaya, jadikan Surabaya seperti Mekah. Setelah pulang dari Mekah menuju Makassar, jadikan Makassar seperti Mekah. Begitu. Kenapa? Itu harus difotokopi seperti yang di sono. Sama kan kita mengikuti Nabi SAW menjalankan sunnahnya. Tujuannya apa? Allah tabaraka wa ta'ala buat fotokopinya, yakni Nabi kita SAW. Nabi kita ini difotokopi lagi untuk kita sebagai uswatun hasanah, supaya kita menjadi seperti Nabi meskipun hanya kawin. Kita nanti menjadi fotokopi. Fotokopi siapa? Mereka yang non muslim. Jadi yang non muslim melihat kita, kita melihat Nabi, Nabi melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu agama. Jadi bukan sekedar pokoknya rubuh gedang, sembahyang, sholat, zakat, selesai. Enggak begitu agama itu. Sholat saja, sebelum mengakhiri sholat kita baca apa? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini menghadirkan suasana surgawi. Salam, kemanapun kita berada harus membawa ini, salam. Misal belum bicara yang kondisi sekarang ya. Ini grand design-nya dulu. Makanya kalau bicara grand design itu unik. Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Adam itu apa? Islam. Agama Nabi Nuh apa? Islam. Agama Nabi Musa apa? Islam. Agama Nabi Isa apa? Islam. Agama Nabi Muhammad SAW apa? Islam. Pertanyaannya, kalau semua para nabi membawa ajaran yang sama, yakni Islam, ya, apakah bisa dibuktikan bahwa memang mereka ini membawa risalah yang sama? Meskipun nama kitab sucinya beda, Injil, Taurat, Zabur, Quran, ya, syariatnya beda, tapi risalahnya itu sama, yakni Islam. Nah, masalahnya begini, Islam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Apakah para nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, pakai bahasa Arab? Enggak. Quran berkata sendiri. Apa itu? Walikulli qaumin had. Setiap umat itu diutus seorang nabi. Setiap umat. Berarti ada nabi di Eropa, ada nabi di Timur Tengah, ada nabi di Afrika, ada nabi di
Amerika, ada nabi di Australia sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nabi di Jawa, ada nabi di Madura, ada nabi di Sunda, tapi itu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pasti diutus seorang nabi, cuma tidak dijelaskan secara rinci. Nabi hanya mengatakan sejak dulu sampai kedatangan beliau itu ada 124.000 nabi. Coba bayangkan, itu jumlah sedikit atau banyak? Banyak. Nabi-nabi ini walikulli qaumin had, setiap umat ada nabinya. Bicara dalam bahasa apa? Quran menjelaskan bilisani qaumi, sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi nggak mungkin mereka bicara dalam bahasa Arab. Hanya nabi terakhir ini yang dalam bahasa Arab. Lah, tapi kenapa mereka kok disebut Islam? Nih ada alasannya. Sampai sekarang masih dibuktikan. Kita masih pakai apa? Assalamualaikum dari kata apa? Salam. Apa artinya? Damai sejahtera. Orang Nasrani, Nabi Isa itu bicara dalam bahasa Suryani. Ketika menghidupkan orang mati, dia berkata apa? Talita kumi. Kalau bahasa Arabnya ibnati kumi. Wahai anak perempuan, bangkitlah. Hidup anak itu. Ketika ada orang buta, dia berkata supaya dia bisa melihat. Dia berkata apa? Efata. Bahasa Arabnya iftah. Mirip tak dengan bahasa Arab? Mirip. Makanya beliau selalu berkata selama lekhan, damai sejahtera bagi kalian. Kalau kita menyebut assalamualaikum, beliau berkata bukan salam tapi selam. Makanya kalau beliau berdoa, dia berdoa begini, avinu syabashamayim yitqadjashibha tabumal khutikha. Nah, mirip kan dengan bahasa Arab? Sama dengan tadi itu, lawang labeng bawang bebeng. Waktune itu Jawa. Kalau Madura apa? Bektona. Nah, ya kan? Jadi mirip. Nah, Nabi Musa dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani. Taurat dalam bahasa Ibrani. Selalu yang diajarkan beliau apa? Shalom aleichem. Apa arti shalom? Damai sejahtera. Orang Hindu, saudara kita di Bali, ternyata saudara-saudara kita yang di Denpasar itu kalau ketemu saya itu seperti sudah akrab, karena selalu mengikuti kajian-kajian saya ini. Kan sering saya bicara soal Hindu, soal Buddha, tidak merasa asing dengan apa yang saya omongkan. Orang-orang Hindu yang selalu ditradisikan dalam kegiatan agama selalu berkata apa? Om Santi, Shanti, Shanti, Om. Apa arti Santi? Damai sejahtera. Orang Buddha yang menjadi kata sakral yang selalu diucapkan apa? Shadu, shadu, shadu. Apa arti shadu? Damai sejahtera. Orang Cina, penganut agama Konghucu, penganut agama Tao. Kalau di kelenteng-kelenteng itu, di Jalan Kapasan itu ada kelenteng Benbiu. Kalau ngomong wupu cetau, ni hao ma, ni hao, xie, nah itu kan. Kalau yang diucapkan bahasa sakral di kelenteng, apa yang diucapkan? Shancai, shancai, shancai. Bukan sincannya. Shancai. Apa arti shancai? Damai sejahtera. Orang Cina nggak bisa mengatakan Nabi Lut. Mereka mengenal Lao Tse. Ada satu nabi lagi yang disebut Nabi Kongcu. Ada satu lagi yang disebut Nabi Lao Tse. Bukan Lut tapi Lao Tse. Bicara dalam bahasa Mandarin, maka muncul nama Sancai. Orang Hindu bicara dalam bahasa Sanskerta di India, pakai istilah Shanti. Orang Buddha pakai bahasa Pali, menggunakan istilah apa tadi? Shadu. Orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, menggunakan istilah apa? Shalom. Nabi Isa menggunakan bahasa Suryani, pakai istilah apa? Shlama.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa apa? Arab. Istilahnya apa? Salam. Perhatikan tuh. Salam bahasa Arab. Selama bahasa Suryani. Shalom bahasa Ibrani. Shanti bahasa Sanskerta. Shadu bahasa Pali. Shancai bahasa Mandarin. Kalau diartikan artinya sama, damai sejahtera. Berarti ini bukti semua nabi itu membawa ajaran yang sama. Apa itu? Damai sejahtera sesuai bahasa kaumnya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Islam. Itu hakikat agama. Kenapa? Ini KW-nya dari sono. Yang di sono dikopi di sini. Berarti yang di sini harus persis yang di sono. Sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Apa itu di dalam Quran? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis di Zabur dan Lauhil Mahfuz? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang salih. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang salih. Kalau di sini sudah salih, nanti kalau di sono orang salih mendapatkan apa? Lahum darussalam inda rabbihim. Berarti kalau di sini saleh, di sana pasti saleh. Di sini mendapatkan anugerah, di sana mendapatkan anugerah. Jadi intinya di situ. Makanya kalau kita tanya ya, saudara kita yang Katolik, kemudian yang Protestan, yang non-Muslim, itu masih itu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Ya. Doa apa yang mereka selalu baca di hari seperti ini di gereja Katolik? Mesti begini. Kalau diterjemahkan bahasa kita ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau bahasa aslinya, Avinu shebashamayim yitkaddesh micha tavo malchuticha yatzeret sonicha kasher bashamayim gam ba'aretz. Bashamayim bahasa Arabnya samawat, diterjemahkan surga. Eretz al-ard dalam bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya earth, the earth. Kok bisa ya bahasa Inggris ada kata the earth? Karena saya seyakin-yakinnya bahasa apapun itu kalau ditarik induknya itu satu. Makanya bahasa Inggris ada kemiripan bahasa Arab, ada kemiripan dengan bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, sampai bahasa Cina pun ada. Miripnya itu nanti ketemunya di satu induk. Berarti kita memang dari nenek moyang yang sama. Karena berasal dari sumber yang sama, Tuhannya satu itu. Cuma Islam datang ini dari risalah Nabi kita Muhammad SAW itu meneruskan risalah sebelumnya. Kalau benar dikatakan benar, kalau menyimpang diluruskan. Jadi kita membaca Al-Quran ini ibaratnya seperti membaca semua kitab suci. Karena apa? Ini summary. Apa itu summary? Ringkasan. Saya ambil contoh. Sampean percaya nggak kalau di dalam Al-Quran ini ada kitab agama Hindu? Percaya nggak? Kalau saya membuktikan sendiri saya baru percaya. Kalau tadi itu Zabur, ya Zabur. Dalam Quran ada nggak? Ada. Ayatnya ada nggak dalam Zabur sekarang? Ada. Bukan bahasa Arab. Kalau tadi Qur'annya annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Zabur sekarang disebutnya Mizmor le David, mazmurnya Nabi Daud.
Sampai sekarang masih dipakai di 4 agama. 1, agama Samaritan. 2, agama Yahudi. 3, agama Katolik. 4, agama Protestan. Semua pakai mizmor atau mazmur. Bunyinya sodiqim yirithu eret. Sodiqim, orang-orang benar. Yirithu, mereka akan mewarisi. Eret, bumi. Orang-orang benar akan mewarisi bumi. Itu Mazmur 37 ayat 29. Sampai sekarang masih ada. Berarti Quran benar atau salah? Benar. Quran kalau mengkonfirmasi kalau itu benar, katakan benar. Bahkan dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam untuk istirahat kalian, dan Dia jadikan siang hari untuk mencari rezekinya Allah. Itu ayat Quran. Ayat Quran ini ternyata ada kesejajaran dengan kitab Manawa Dharma Sastra, kitab suci agama Hindu. Apa itu kitab suci Manawa Dharma Sastra? Kitab suci yang diterima oleh Manu, makanya disebut Manawa Dharma Sastra. Siapa itu Manu? Kalau tanya sama orang Hindu, jawabannya mereka sederhana. Kalau ditanya, Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Tapi mereka yang tidak mau naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Itu termaktub dalam kitab Srimad Bhagavatam Purana, dan juga termaktub dalam kitab Manawa Dharma Sastra, kitab agama Hindu. Loh, kalau disebut Manu, siapa itu yang dimaksud? Sampean yang Muslim pasti tahu, loh, kok mirip dengan Nuh? Ya nggak tahu. Faktanya begitu sampai hari ini. Itu yang membuat saudara-saudara kita orang Hindu, apa yang saya omongkan tuh mereka, iya kok sama ya? Karena memang ini benar. Meskipun cara pengucapannya berbeda. Satu menyebut Manu, satu menyebut Nuh. Yang Yahudi menyebutnya Noah. Tapi kisahnya mirip. Nah, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ada ayat yang berbunyi begini. Ratri swapnaya butanam restayai karyamanamaha. Ada teksnya itu misalnya begini. Om Purvaswaha Satsavitur Varinyam Bargo Devasyati Mahidiyo Yona Prachodayat. Om, gitu kan. Ini contoh ya, bukan berarti ini mencampur adukan agama. Ini saya beri contoh supaya kita paham. Loh, ada enggak kesamaan dengan Islam? Ada. Ratri swapnaya butanam restayai karyamanamaha. Ratri swapnaya butanam. Kami jadikan buta sebagai istirahat kalian. Buta itu dalam bahasa Jawa menjadi buto. Buto itu gelap atau terang? Gelap. Jadi maksudnya kami jadikan gelap sebagai istirahat kalian. Restayai karyamanamaha. Kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup, mencari karunia Tuhan. Loh, sama atau beda dengan Quran? Sama. Berarti membaca Quran sama dengan membaca kitab-kitab suci. Ini kalau bicara mengenai grand design. Nah, sekarang masuk ke yang kedua. Kenapa kok situasi kok jadi begini sekarang? Yang seharusnya Yerusalem kota damai. Kenapa kok jadi kota konflik, kota kacau? Kenapa? Ringkasnya sederhana. Dulu pada masa kekhilafahan Turki Utsmani, antara orang Arab Muslim Palestina, antara orang Yahudi Mizrahi Palestina, antara orang Arab Kristen Palestina, tidak ada masalah. Semua damai. Yang Muslim Palestina ibadah di Masjidil Aqsa, yang Yahudi Mizrahi Palestina ibadah di tembok ratapan, yang Nasrani ibadah di gereja Makam Kudus. Semuanya di kawasan Yerusalem. Tentrem, ayem, tidak ada masalah. Jadi ini masalah agama atau masalah bukan agama? Tidak ada masalah.
Kenapa jadi masalah? Setelah adanya orang-orang Yahudi Askenazi dari Eropa migrasi ke wilayah Palestina. Pertama sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ketika semakin banyak, tempatnya meluas atau sama? Tempatnya sama, tapi karena penghuninya semakin banyak, ada orang-orang asing itu datang, akhirnya menjadi apa? Jadi kacau. Yang orang asli malah diusir, yang pendatang malah menguasai wilayah itu. Itulah sebabnya jadi konflik kayak begini sekarang. Jadi konfliknya itu antara Israel Palestina. Israel itu pentolan-pentolannya yang berkuasa itu orang-orang Yahudi Askenazi yang disebut sebagai suku ke-13. Padahal Bani Israel itu cuma 12 suku. Tapi ini dianggap sebagai suku ke-13. Artinya bukan asli keturunan Bani Israel, tapi cangkokan. Orang mana? Orang Kaukasus yang pindah agama Yahudi kemudian mentahbiskan diri sebagai suku ke-13. Itu sudah jadi penelitian. Jadi bukan Yahudi asli, tapi merasa menjadi seperti Yahudi asli. Yang asli Yahudi Mizrahi, kemudian Yahudi Falasa. Yahudi Falasa itu kulitnya hitam, keturunan Nabi Sulaiman. Dengan siapa? Ratu Balkis. Itu malah dipinggirkan, tidak bisa menjadi orang penting di negara Israel. Bahkan donor darah pun ditolak. Berarti ini negara apa? Negara agama atau negara sekuler? Negara sekuler, nggak ada hubungan dengan agama. Dia menjadikan agama sebagai tameng saja. Makanya yang protes itu bukan hanya yang Muslim, yang Yahudi yang asli itu protes, yang pakai jubah-jubah hitam, kemudian ininya cambangnya panjang, ya, kemudian pakai topi, kemudian pakai salnya Palestina. Bahkan mengutuk Israel itu, negara Israel maksudnya, dengan apa kata-kata bahasa Ibrani, Zemedinat Hasyatan, ini negeri setan. Yang ngomong itu bukan kita, yang ngomong mereka sendiri, orang Yahudi asli. Jadi ini problemnya apa? Kalau ini terus-terusan terjadi, saya nggak tahu. Dulu waktu di Eropa, orang-orang Yahudi Askenazi itu bisa masuk ke Palestina itu ada sebabnya. Karena mereka mengalami apa? Genosida. Pada masa Hitler, pembunuhan besar-besaran. Nah, mereka hanya diberikan 4 opsi. Kamu boleh keluar dari wilayah ini atau terbunuh. Kalau keluar dari wilayah ini ada 4 opsi. Bisa ke Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, atau ke Uganda, di Afrika juga, atau ke Amerika Latin, di Argentina, atau ke Palestina. Mereka pilih mana? Milih Palestina. Nah, karena milih Palestina, justifikasinya, pembenarannya pakai Taurat mereka ini. Jadi agama dijadikan dalil, tameng. Biasa kan sekarang? Agama dijadikan tameng itu biasa kan di sekitar kita? Karena itu adalah sesuatu yang bisa menguatkan. Makanya ada guyonan begini, pakai mic, ya, pakai mic itu loh. Tapi itu es krim di atasnya ada es krim. Apa maksudnya? Hati-hati dengan janji-janji manis gitu, ya kan? Itu simbol, betul ya. Simbol untuk mengkritik kita. Karena agama itu bisa dipakai untuk kepentingan siapapun. Agama itu, makanya hati-hati. Nah, Yahudi Askenazi itu kayak begitu wataknya, merasa paling super, yang lain direndahkan. Yang lain tuh, padahal kita tahu Yahudi Falasa, Yahudi keturunan Nabi Sulaiman. Ini keturunan Nabi Sulaiman yang mendirikan haikal Sulaiman itu atau Baitul Maqdis, malah direndahkan. Karena apa? Kulitnya hitam. Kalau mereka kulitnya putih, ya kan? Mereka kulitnya putih. Benyamin Netanyahu itu Yahudi Askenazi, kulitnya putih. Maka kalau memandang orang selain mereka, ya bukan hanya Yahudi Askenazi, orang kulit putih, kalau melihat kita bagaimana? Sampai tahu sendiri kan?
Jadi inilah yang menjadi watak, karena ya begitulah. Ini tidak akan terus terus terjadi. Nanti berhenti, nanti kumat lagi, berhenti lagi, kumat lagi. Kenapa? Karena ini semacam garis tangan kayaknya. Karena yang memenangkan kekhilafan Turki Utsmani itu dikuasai oleh negara-negara Eropa pada Perang Dunia Kedua, itu kan negara-negara penting. Siapa itu? Amerika, Inggris, Prancis punya hak veto. Ini membela Israel. Sementara Rusia dan Cina membela Palestina. Sama-sama punya hak veto. Kalau di PBB 5 negara pemegang hak veto itu berdebat, kira-kira yang menang itu Palestina atau Israel? Israel. Kenapa? 3 lawan 2. Jadi bagaimana solusinya supaya bisa damai? Hilangkan hak veto. Tapi masalahnya hak veto bisa nggak hilang? Bisa nggak hilang? Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab itu. Ini kalau misalnya orang-orang Arab, negara-negara Arab itu bersatu, kira-kira bisa nggak mereka bersatu? Bisa bersatu. Cuma mereka ini diawasi, karena mereka ini berdiri menjadi sebuah negara karena atas jasa 3 negara superpower. 1 Inggris, 2 Prancis, 3 Amerika. Saudi nggak bisa berkutik karena di bawah Amerika. Israel berdiri di bawah siapa? Amerika dan Inggris. Mesir nggak bisa bergerak. Kenapa? Takut sama Perancis. Jadi semua negara ini takut dengan 3 negara besar ini. Ibaratnya kue besar ini sudah dipotong-potong, jadi miliknya siapa-siapa. Jadi kalau hak veto hilang, ya damai. Tapi kalau hak veto masih ada, damai nggak bisa terwujud. Kalau Amerika sudah tekan tombol, ya. Kalau Saudi misalnya bantu, ya, pasti Amerika akan tekan tombol. Tekan tombol apa? Kepada Saudi. Kalau Amerika tekan tombol, pasti Rusia akan tekan tombol. Cina akan tekan tombol. Jadi ini bukan hanya soal politik, perang politik, tapi perang dagang juga. Makanya antara Cina dengan Amerika nggak bisa damai, nggak bisa disatu. Negara-negara Arab kebanyakan blok Amerika. Negara-negara Eropa Timur kebanyakan blok Rusia bersama Cina. Jadi ini persoalan global, persoalan global. Jadi kita yang Muslim, ya, ini sebagai ringkasan, kita yang Muslim harus peduli dengan Palestina, iya. Dari sisi apa? Kemanusiaan, iya. Tapi dari sisi agama, iya, karena ini ada kaitan dengan Al-Aqsa. Di sana orang-orang Yahudi Mizrahi itu tertindas. Orang Arab Kristen Palestina juga tertindas. Yang bertahan hanya di Nazaret. Tapi sebagian besar mengungsi karena nggak kuat dengan perilaku Israel. Mereka ngungsi. Arab tapi Kristen. Ngungsi kemana? Ke Amerika Latin, ke Amerika gitu, mereka. Yang bertahan siapa? Muslim Arab Palestina. Semua bertahan, tidak mau ngungsi. Kecuali kalau mereka diusir paksa. Nah itu baru. Tapi kalau ngungsi tidak mau, tetap bertahan. Kenapa mereka bertahan? Karena yang mereka lihat, nyawa tidak banyak harganya. Yang dilihat berharga adalah Al-Aqsa. Jadi mereka rela berkorban nyawa demi Al-Aqsa. Seandainya tanpa mereka, mungkin Al-Aqsa sudah hilang. Tapi dengan dijaga, ada pagar hidup tadi. Ini orang-orang Muslim. Nah makanya bantulah mereka apa yang kita bisa, baik secara harta maupun kalau nggak bisa ya doa. Nah, itu, minimal itu. Jadi kalau itu dianggap urusan negara lain, sekedar itu, ini keliru. Itu urusan kita semua kaum muslimin juga. Cuma ya jangan terlalu berpikiran pendek. Kalau kita ini bukan tentara, bukan siapa-siapa, ya jangan ke sono. Kalau presiden Chechnya itu kan di bawah naungan Rusia, itu kan Muslim ya, yang Chechnya itu Karim apa namanya
Presiden church-nya ya. Nah itu kan Muslim, tentaranya besar, sebagian besar Muslim. Itu tinggal tunggu perintah dari Rusia saja. Itu kalau berangkat ya masalah. Kalau sampean bukan tentara, bukan siapa-siapa, datang ke sono, mau setor nyawa, bukan sahid, jadi sangit. Jadi masalahnya itu bukan sesederhana yang kita ketahui. Jadi intinya, jadikan mereka ini bagian dari saudara kita, sesama Muslim. Kemanusiaan itu harus peduli. Kalau harta ada, sumbanglah dengan harta. Kalau nggak ada harta, sumbanglah dengan doa. Nah itu penting. Maka semua sudah ada panduan dari Al-Quranul Karim. Yang kita rindukan dan yang kita inginkan, kapan kedamaian itu terjadi? Sederhana. Nanti setelah Imam Mahdi datang dan setelah Nabi Isa datang, dua-duanya ini akan membawa kedamaian seutuhnya. Nabi Isa itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Kemudian Imam Mahdi itu tokoh terakhir dari kalangan Bani Ismail. Itu yang baru bisa menegakkan kedamaian di muka bumi. Terakhir, sebelum Nabi Isa itu teraniaya, Nabi Isa itu ditolak oleh Bani Israel sendiri. Sebelumnya ada dua nabi yang diutus. Nabi Zakaria ditolak oleh Bani Israel, digergaji tubuhnya. Nabi Yahya diutus, putra Nabi Zakaria menjadi seorang nabi, dipenggal kepalanya seperti cucunya Nabi Sayyidina Husain ibn Ali dipenggal kepalanya, persis kayak gitu. Diutus yang terakhir, nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, siapa itu? Nabi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan mereka membuat makar lagi, maka Allah selamatkan dia, dan nanti akan diturunkan ke bumi lagi di kalangan Bani Israel untuk menjadi peringatan bagi mereka bersama Imam Mahdi. Dan sebelum beliau itu naik ke langit, diselamatkan oleh Allah, dia berada di tengah-tengah bangsa Israel di Baitul Maqdis, ya. Dia berkata apa? Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam beserta anak-anaknya, tapi kalian tidak mau. Saksikanlah wahai Yerusalem, Yerusalem, kelak suatu saat nanti tidak ada satu batu bata pun di bangunan yang megah ini, semuanya akan dihancurkan. Ini yang ngomong Nabi Isa sendiri, dan tercatat dalam kitab agama kaum Kristiani. Tercatat, sumpah ini menjadi kenyataan. Tahun 70 Masehi, Baitullah Maqdis dihancur luluh lantakkan, yang tersisa hanya tembok ratapan. Semuanya hancur, hanya tembok ratapan. Dan tembok ratapan itu, satu blok batu bata itu sebesar ini paling kecil. Kebanyakan lebih besar lagi. Itu satu batu bata. Kira-kira itu ngangkatnya kayak apa dulu itu? Terus bangunnya kayak apa? Megahnya kayak apa? Itu bangunan megah dulu. Kok jadi sisa tembok ratapan itu? Kalau bangunan Ka'bah kan sederhana ya. Ini bangunannya besar, jadi luluh lantak. Ini pelajaran untuk kita. Jangan ada kesombongan, jangan ada pelanggaran terhadap syariat, jangan ada penolakan terhadap orang yang benar. Sekali menolak, ketika orang yang benar itu bersumpah, pasti Allah akan kabulkan hajatnya. Saya kira demikian. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau tanya? Baik, saya persilakan ibu bapak sekalian. Saya kira tadi kok ibu bapak sekalian kok termenung, terpesona, kagum. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dipikirkan. Nah, sebelum Ustadz Ali mengakhiri kajian kita hari ini, kami persilakan dari monggo. Iya, terima kasih Ustadz Ali. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mengikuti ceramah-ceramah keagamaan, guru-guru agama, pembanding agama dan sebagainya. Baru kali ini kami mendapatkan tausiah yang begitu luar biasa. Yang pertama, yang kedua kali, Pak Harin, terima kasih Bapak mengundang suara penyaji yang luar biasa pagi ini. Yang ketiga, rangkaian-rangkaian yang Bapak jelaskan. Saya ingin benang merahnya, Pak. Apakah negara-negara Timur Tengah,
khususnya negara Arab yang tidak kurang dari 12 negara Arab, apakah tidak terfikirkan prospek 50, 100, 500, 1000 tahun lagi bagaimana nasib-nasib orang Palestina ini? Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustadz, barangkali ada yang lainnya bisa ini kami persilahkan Ibu dari sisi Ibu, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak saya kembalikan lagi ke dari sisi Bapak. Monggo. Kayaknya sudah pinter semua ya. Sudah pinter, langsung saja jawab aja ya. Nah, kita nggak ada banyak waktu. Kita tahu bahwa dulu Arabia, seluruh kawasan Arabia itu berada pada kekhilafahan Turki Utsmani. Dulu satu negara besar. Satu negara besar. Tapi karena kalah perang dengan negara-negara Eropa, ya, maka kekhilafahan Turki Utsmani itu dipecah-pecah sesuai dengan yang menang. Maka jadilah negara-negara kecil. Ada negara Kuwait, ada negara Bahrain, ada negara Oman, ada negara Yaman, ada negara Mesir, Lebanon, Yordania, Tunisia dan sebagainya dan sebagainya. Sesuai dengan yang lain-lain. Bahkan Maroko sendiri sampai sekarang waktu saya di sono, itu bahasa resmi yang pertama itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Perancis, level atas. Baru bahasa Arab, baru bahasa Amazigh. Jadi bahasa Perancis itu nomor 1 di atas. Bangunan-bangunan negara itu begitu. Itu berarti memang di bawah taklukan dari Perancis. Intinya apa? Semua berada dalam pengawasan negara-negara pemenang pada masa Perang Dunia Kedua. Sehingga kalau orang-orang Arab, negara-negara Arab yang kecil-kecil ini mau melaksanakan sesuatu, itu selalu dalam apa? Bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Negara-negara besar ini. Jadi nggak bisa melakukan sesuatu. Kalau bersatu di organisasi oke, iya, tapi ketika melaksanakan itu sudah pertimbangannya luar biasa. Kalau macam-macam bisa hancur, dihancurkan. Itu masalahnya. Ibarat kue sudah dibagi-bagi. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi kekuatan besar membantu Palestina? Mereka ini nggak bisa diharapkan lagi. Orang Palestina sendiri sudah berkata, negara-negara Arab itu nggak bisa diandalkan lagi. Mereka yang lihat siapa? Asia Tenggara. Mereka lihat Malaysia dan Indonesia. Itu yang mereka lihat sekarang. Jadi yang dilihat itu sampean, bukan orang-orang Arab itu sekarang. Nah, kapan itu bisa menjadi kenyataan? Ya wallahu alam, saya nggak bisa jawab. Apalagi 1500 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan kita nggak tahu bagaimana apa yang terjadi. Ya justru psy war, jadi perang secara psikologis. Bagi orang-orang Israel yang paling berbahaya di dunia maya itu orang Indonesia, karena melemahkan mental orang-orang Israel sendiri. Dan ini negara terbesar Muslim di dunia. Mereka melihat Indonesia itu. Jadi kalau Indonesia ini menjadi negara besar, bukan hanya besar karena jumlahnya, tapi juga besar secara kualitasnya. Itu yang akan kita bisa ciptakan di masa depan. Jadi jangan merasa kita ini orang pinggiran. Jangan merasa kita ini orang marginal. Kita ini negara besar. Harus punya jiwa besar. Harus punya kebijaksanaan yang besar, harus punya modal sosial yang besar. Maka harus kita mulai regenerasi sekarang. Nah, ini saya juga khawatir karena yang hadir ini generasi senior semua rata-rata. Generasi juniornya banyak yang hilang. Kemana ini hilangnya? Nah, ini perlu untuk dicermati lagi. Itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa nutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.